Puji nama Tuhan. Ada begitu banyak orang saya temukan bahwa di dalam kehidupan dia sebagai seorang Kristen, pada akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia sudah berkorban bagi Tuhan. Setiap hari ia setia membaca Alkitab, rajin beribadah ke gereja, taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, dan selalu memberikan perpuluhan serta persembahan ke gereja. Puncaknya suatu hari apa yang dia doakan selama bertahun-tahun tidak dijawab oleh Tuhan. Atau suatu hari ada kematian orang yang dia cintai ataupun anggota keluarga dia. Dan ada juga yang mengalami peristiwa, dia mengalami kehancuran, entah itu dalam bisnis ataupun masalah yang berat dalam keluarga. Dan orang tersebut merasa bahwa Tuhan tidak ada di pihak dia. Dan dia merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Dia merasa dia sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun. Tetapi semuanya ini pada akhirnya kayak nggak ada berguna. Bapak dan Ibu, Petrus pun pernah mengalami hal seperti itu. Kita boleh melihat lebih dari setengah catatan di kitab Lukas, yaitu di Lukas pasal 18. Di mana Lukas pasal 18 ayat 28 sampai dengan 30 dikatakan begini. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Dan kita boleh melihat di ayat 28 ini, Petrus kayak mengungkapkan sebuah kekecewaan ataupun dia berkata bahwa dia sudah memberi semuanya untuk dia mengikut Yesus. Bapak dan Ibu, Tuhan sedang menguji kita. Jika posisi kita seperti kayak Simon Petrus atau seperti orang yang lain, dia mau melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia? Apakah kita sudah sampai pada satu titik, yaitu totally surrender, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada seorang anak muda yang kaya, di mana dia menganggap bahwa dia sudah melakukan segala perintah Tuhan, yaitu kita baca di Lukas pasal 18 ayat 20. Dan anak muda ini pada saat dia sudah berinteraksi dengan Yesus, baru kita akan temukan bahwa di ayat 28 Petrus berkata demikian. Mari kita lihat di Lukas pasal 18 ayat 20, di mana dikatakan Yesus mengatakan begini, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kita lihat di ayat 21 dikatakan demikian. Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, ini anak muda ini bilang bahwa dia sudah melakukan semua perintah Allah. Dan kita lihat apa yang Yesus tahu dari hatinya, bahwa dia masih belum sepenuhnya terhadap Tuhan. Saya mau bacakan di Lukas pasal 18 ayat 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di sini, waktu Yesus mengatakan hal ini, anak muda itu akhirnya mundur. Anak muda ini akhirnya dia merasa dia tidak sanggup untuk sampai ke level itu, yaitu level di mana dia harus menjual segala yang dia miliki, harta, kekayaan, semua hasil jerih payah dia, dan dia harus membagi-bagikan buat orang miskin. Ini berat buat dia lakukan. Tapi Yesus tahu, meskipun dia sudah melakukan Taurat, tapi untuk masalah pengorbanan, kasih, dia belum sampai. Yesus memang tahu isi hati setiap kita, Bapak dan Ibu. Makanya saya berkata begini, ada orang-orang tertentu saya lihat Tuhan izinkan bahwa Tuhan ini menguji hati dia sampai sedemikian rupa.
Kadang kita tidak bisa berkata kenapa Tuhan harus melakukan itu. Ya, Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Ada orang tidak sampai diuji sampai seberat begitu. Tetapi ada orang yang kita lihat dia mungkin seorang majelis, mungkin seorang WL yang rajin setiap pagi jam 7 sudah on time dan dia bernyanyi di mimbar gereja. Tuhan uji sedemikian rupa. Pada akhirnya, saya boleh melihat WL tersebut berakhir dengan kepahitan terhadap Tuhan. Karena apa? Dia tidak terima dengan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai, Bapak dan Ibu. Tapi saya percaya kalau Tuhan sampai menguji, Dia mau lihat siapa kita, itu haknya Tuhan. Berarti Tuhan yang lebih tahu siapa kita. Seperti anak muda ini. Kelihatannya sudah sempurna. Dia menjalankan seluruh kitab Taurat. Dan dia melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan masih tahu, ini orang pelit. Ini orang tidak punya kasih terhadap sesama. Ini orang mau mempertahankan harta kekayaan dan jerih payah dia. Makanya waktu Yesus ketika bilang, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Tapi Yesus juga berkata, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang ini tidak percaya kalau dia sudah melakukan perintah Tuhan, dia akan beroleh harta di sorga. Setelah orang muda itu pergi, Yesus baru membahas masalah ini. Kita lihat di Lukas pasal 18 ayat 29. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Dengan baik, di ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ini masih belum terlalu jelas. Cuma bilang lipat ganda. Kita lihat di Matius pasal 19 ayat 29. Ayat ini lebih jelas bahasnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini Yesus membahasnya 100 kali lipat, bukan berlaku di sorga, bukan berlaku di kerajaan nanti yang akan datang. Tetapi dia membahasnya 100 kali lipat di masa ini, di masa di bumi, di masa Anda hidup sekarang. Dan dikatakan juga akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti ini berbicara kelak nanti di sorga. Bapak dan Ibu, Tuhan lebih tahu siapa kita. Tuhan mengetahui hati kita. Jadi, kalau hari ini Anda diizinkan mengalami sebuah ujian, cobaan yang berat dalam hidup Anda, jangan Anda meninggalkan Tuhan. Justru Anda harus sadar, Anda semakin giat. Anda jangan melepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Tetap Anda pada posisi Anda untuk Anda percaya bahwa dengan Anda setia pada Tuhan, dengan Anda tidak meninggalkan Dia, ada upah sedang menanti Anda. Dan terakhir, yang saya mau berkata begini, apa yang sudah Anda lakukan buat Tuhan, dengar baik, tidak ada satupun yang sia-sia. Anda bangun pagi, pelayanan setiap hari di mimbar, Anda melakukan tugas Anda sebagai seorang WL. Walaupun mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu Anda bangun jam 5 atau bangun jam berapa, lalu Anda naik bus dan sebagainya, Anda pergi melakukan pelayanan Anda pasti akan menerima kembali 100 kali lipat ganda di masa ini. Dan Anda dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan tinggalkan Tuhan pada saat Anda sedang mengalami kecewa. Justru bangkitkan iman Anda untuk Anda tetap setia bahwa apa yang Anda lakukan tidak pernah sia-sia. Apalagi Anda melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, kalau Anda melakukannya untuk Tuhan, berarti balasannya sangat hebat, dahsyat, dan luar biasa. Akan pasti Anda terima. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan merasa Anda kecewa. Jangan merasa hati ini mulai goyah karena banyak bisikan-bisikan iblis yang mengatakan bahwa kamu sudah memberikan semuanya buat Tuhan. Oh tidak, justru hari ini Anda dengar firman Tuhan ini,
berbaliklah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia tidak pernah membiarkan Anda terluka, membiarkan Anda hancur, dan Dia tidak pernah meninggalkan Anda sekalipun. Meskipun Anda merasa, oh saya sudah melakukan semua ini untuk Tuhan dan sebagainya, kok kenapa kenyataannya begini? Tetap Anda pada posisi iman, Anda percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan sanggup memberkati Anda. Terimalah shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dari saya untuk Bapak dan Ibu, setiap orang yang menonton acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.